atau melaporkan hasil audit ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kita kan sudah ini ya, Bapak Ibu ya, sudah tadi sudah melakukan on-site audit. Jadi ya buktinya kalau kita sudah melakukan audit kunjungannya ke pelaku usaha ya, Bapak Ibu ya, sudah kunjungan ke pelaku usahanya. Berarti bukti hasil pekerjaan kita yaitu laporan hasil auditnya ya, Bapak Ibu. Gitu. Iya, ini ya Bapak Ibu ya, iya. Tadi kan kita sudah nyusun checklist-checklistnya, sudah kita susun ya Bapak Ibu ya, sudah collect data juga, sudah collect data, mengumpulkan data, mencatat sejauh mana pelaku usaha melakukan implementasi SJPH-nya, ketidaksesuaiannya juga sudah kita catat ya, Bapak Ibu ya, di checklist dan berita acaranya kita susun laporan hasil audit finalnya. Laporan hasil audit finalnya ya kita ini ya, Bapak Ibu ya, kita uh, laporan hasil audit finalnya nanti kita submit ke Komisi Fatwa untuk di rilis ya fatwa halalnya seperti itu. Jadi ketepatan Bapak Ibu membuat laporan hasil auditnya yang menentukan fatwa halalnya dari Komisi Fatwa MUI. Ya sama laporan hasil audit ini ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan formatnya dengan yang menyesuaikan formatnya dengan Komisi Fatwa MUI-nya. Jadi kalau yang sudah berjalan, kalau ke MUI provinsi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ke MUI provinsi berarti kita laporan hasil auditnya format MUI provinsi. Kalau ke MUI pusat, kalau ke MUI pusat berarti kita laporan auditnya yang formatnya MUI pusat. Kalau MUI provinsi biasanya itu yang usaha skala mikro kecil. Nah, itu difatwakannya di MUI provinsi. Kalau di MUI pusat, biasanya usaha menengah besar ya, Bapak Ibu, seperti itu. Laporan hasil audit itu berarti ya tadi mencakup kalau kemarin di pretestnya ya mencakup apa nama company profile, nama perusahaan, nama auditi, nama auditor, kemudian daftar bahan, lalu implementasi SJPH-nya. Cuma pernyataannya salah ya Bapak Ibu ya di pretestnya itu karena laporan hasil auditnya belum mencakup jenis produk dan varian produknya. Jadi informasi terkait kelompok produk apa, kemudian list-list produk yang didaftarkan itu apa. Nah, itu juga harus masuk ke laporan hasil auditnya. Sama tadi kan masih ada temuan-temuan ketidaksesuaian ya Bapak Ibu ya. Misal di case tadi sebelumnya itu kan ada 10 ketidaksesuaian seperti itu. Nah, itu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu auditor halal eksternalnya ditindaklanjuti ke PU ya. Bapak Ibu ya ditindaklanjuti ke pelaku usahanya sampai close tutup temuan auditnya seperti itu. Iya, sama ya Bapak Ibu ini tadi. Iya, jadi ini sebenarnya laporan hasil audit lebih lebih praktikal ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma menyediakan panduannya saja, nanti di, tetap disesuaikan dengan formatnya MUI setempat atau formatnya MUI pusat seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk laporan hasil auditnya. Nah, jadi untuk tiap LPH ada yang tiap LPH ada yang
rapat auditor dulu sebelum komisi fatwa untuk menentukan mana laporan audit yang layak untuk maju fatwa duluan, mana yang pending dulu atau tindakan perbaikannya di submit dulu seperti itu. Nah, nanti ditentukan dari hasil rapat auditor ini yang maju ke komisi fatwa sama yang masih butuh perbaikan lebih lanjut. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Atau ada juga yang dari laporan hasil audit di review dulu sama reviewernya ya, Bapak Ibu ya, di review dulu sama reviewernya seperti itu. Kalau sudah layak bisa lanjut ke komisi fatwa. Kalau belum layak masih ada temuan yang belum diperbaiki ya dikembalikan dulu ke auditornya. Nanti auditornya balikin lagi ke pelaku usahanya untuk diperbaiki atau ditambahkan dengan tindakan perbaikannya sampai auditornya itu verifikasi tutup temuan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, iya berarti iya ini SH iya ini untuk penulisan formatnya ya Bapak Ibu ya. Untuk sertifikat halal ini jadi ada format penulisannya di laporan daftar bahan halalnya SH BPJPH nomor ID sekian-sekian terbitnya kapan dari produsen Shanghai Takasago Co Ltd, negara produsen Cina. Ya, seperti itu contohnya. Iya. Ini langsung ke laporan, contoh laporan auditnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, langsung saya tunjukkan. Iya, jadi kita ini ya, Bapak Ibu ya. Ini dukung. Ya, contoh laporan hasil audit halal ya Bapak Ibu ya. Contoh ya ini company profile-nya ditulis ya. Company profile-nya ditulis nama perusahaannya, alamat pabriknya, skala usahanya disesuaikan dengan yang di ini ya, yang ada di manual halalnya yang Bapak Ibu audit. Ini contohnya auditornya saya ada uji lab atau tidak. Ya, nomor daftar yang kemarin itu ya, Bapak Ibu ya, yang ada di file rencana auditnya SH 2022 satu ininya ekor belakangnya lagi berapa. Nah, ini tergantung. Jadi tiap pelaku usaha ada nomor registrasinya ya, Bapak Ibu ya, depannya SH, nomornya sekian 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 seperti itu. Nah, itu tiap PU nanti nomornya beda-beda. Ada uji lab atau tidak? Kalau ada ya dibilang ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Nama pelaku usaha, status sertifikasinya baru ya Bapak Ibu ya, sertifikasinya baru seperti itu baru pertama kali mengajukan sertifikasi halal. Iya, lalu list produknya, jenis produknya kemarin dari KMA 944 ya Bapak Ibu ya, dari KMA 944 di list semua produk-produknya ya Bapak Ibu, di list semua produknya yang didaftarkan. Ini misalkan 10 produknya yang didaftarkan seperti itu. Jadi semua varian permen lunaknya yang didaftarkan ya di list di laporan hasil auditnya. Ini jenis produknya dari KMA 944 atau KMA 748 ya Bapak Ibu ya. Lalu ditulis di
ini di daftar bahannya, bahan-bahan yang digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini nama bahannya harus sama plek sama persis ya Bapak Ibu ya, seperti yang terlampir di website BPJPH-nya. Ini harus sama persis ya Bapak Ibu, sama persis dengan yang terlampir di website BPJPH-nya atau terlampir di lampiran sertifikat halalnya. Kolom diragukan, dicentang atau di strip, kalau dia bahan sangat kritis, dia kolom diragukannya dicentang ya Bapak Ibu ya, kolom diragukannya dicentang kalau bahan kritis ataupun bahan sangat kritis. Kalau bahan positif list, bahan tidak kritis, nah ini misalkan kayak jahe apa, nah ini bahan tidak kritis, nah itu di sininya di strip diisi di bagian keterangan. Iya, lalu sama ya Bapak Ibu ya, ini bahan diragukan, nama bahannya ini dicocokkan dengan yang ada di web BPJPH-nya ya Bapak Ibu ya, dicocokkan yang ada di web BPJPH-nya, SH, BPJPH, nomornya sekian, terbitnya kapan, dari produsen, koma, negara, Indonesia, seperti itu. Ini juga sama di ini. Nah, ternyata kalau untuk bahan gelatin seperti itu kita cek lagi di Fatwa MUI-nya kemarin ya. Di Fatwa MUI nomor 80 tahun 2022, oh ternyata mesti dilakukan uji lab, berarti dilampirkan hasil labnya juga ya di laporannya. Nah, ini ya bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong pencucian, bahan sanitasi, kemasannya. Nah, ini masuk ya Bapak Ibu ya di laporan daftar bahannya. Ya, ini disesuaikan dengan nomornya tadi, nomor BPJPH-nya, terbitnya kapan, setelah kita verifikasi ya Bapak Ibu ya, setelah kita verifikasi, validasi di website BPJPH-nya, dari produsen mana, koma, negara produsen Indonesia. Nah, ini Nah, jadi kadang kan ada yang tulisannya PT-PT-nya itu kan belakangnya Indonesia juga ya Bapak Ibu ya. Misal PT Nutrifood Indonesia tetap ditulis koma belakangnya lagi negaranya ya Bapak Ibu ya. Dari produsen misal PT Nutrifood Indonesia koma negaranya lagi Indonesia tutup kurung seperti itu. Iya ya semuanya ya Bapak Ibu ya dimasukkan bahan tambahan, bahan penolongnya, perisanya, ininya apa bahan penstabilnya dimasukkan nih santan gam bahan penstabilnya kemasannya juga harus ada dokumen pendukung halalnya ya Bapak Ibu ya botol plastik contohnya kemasan primernya dari SH BPJPH nomor terbitnya kapan bahan dari produsen mana koma Indonesia bahan penolong pencuciannya juga ya Bapak Ibu ya bahan cleaning agentnya dimasukkan. Nah, ini yang bahan-bahan kimia ini dicocokkan dulu di KMA 1360-nya. Oh, ternyata sodium tripolifosfatnya ada di KMA 1360. Berarti dia kalau positif list, dia di strip, ininya ditulis bahan kimia. Seperti itu. Jahe emprit atau jahenya masih itu ya, jahe masih segar ya Bapak Ibu ya. Berarti dia positif list juga, ininya di strip, kolom diragukannya di strip, kolom temuan di strip, ditulis di keterangannya bahan nabati. Nah, ini minyak-minyak atsiri di positif list KMA 1360-nya nyebut ya Bapak Ibu ya, minyak atsiri seperti itu, minyak atsiri atau esensial oil ini di strip tapi dijelaskan di sini prosesnya ya. Prosesnya dari apa? Kayu minyak dari kayu putih, dari biji pala, dari serai, diproses secara fisik. Berarti kalau didestilasi ya Bapak Ibu ya kan untuk mendapatkan minyak atsiri dari proses
destilasi. Destilasinya dengan apa? Dengan uap air seperti itu atau diekstrak dengan pelarut. Pelarutnya apa disebut apa bahan kimia dengan pelarut air atau pelarutnya apa disebutkan. Ya, asam Jawa tadi ya sama bahan nabati. Dijelaskan proses pembuatan permen lunaknya ya Bapak Ibu ya. Disiapkan, di apa, dicampur, dilarutkan, dicampur, lalu kemudian didingin, dipanaskan, didinginkan, dicetak, kemudian di packing. Validasi kebersihannya dijelaskan, pencuciannya bagaimana juga dijelaskan. Pencucian dengan air dan cleaning agent yang sudah bersertifikat halal. Kriteria SJPH karena ini submitnya ke MUI pusat berarti cukup ditulis pemenuhan kriteria sudah diverifikasi. Cuma kalau submitnya ke MUI provinsi ya Bapak Ibu ya mesti dijelaskan lagi pemenuhan 5 kriterianya itu gimana saja, pemenuhan kriteria komitmen tanggung jawabnya bagaimana, kriteria bahan bagaimana, proses produk halalnya bagaimana sampai ke evaluasi dan pemantauan. Cuma kalau ke MUI pusat ini cukup ditulis satu kalimat ini saja. Kriteria SJPH sudah telah diverifikasi. Iya, foto produknya dimasukkan. Ya, foto produknya tadi ada 10 ya ini ya dimasukkan cuma saya inputnya cuma beberapa. Iya, tadi hasil labnya juga ya jelaskan ya Bapak Ibu ya terlampir hasil labnya. Kalau dari Fatwa MUI 80 tahun 2022-nya uji itu ya uji labnya dengan ini ya ini dengan LC-MS seperti itu parameternya kontaminasi DNA babi kemudian resultnya dia not detected berarti ya dijelaskan ya di bawahnya Bapak Ibu bahwa hasil lab menunjukkan hasil lab pada bahan gelatin dan juga produk yang menggunakan gelatin tidak tercemar tidak terkontaminasi DNA babi seperti itu. Kalau ada hasil labnya. Kalau yang tidak perlu uji lab ya hasil labnya tidak perlu dilampirkan. Iya, tapi format yang ini diingat-ingat dulu ya Bapak Ibu ya, format penulisan ini, penulisan di temuan atau di kolom dokumen pendukung. Kalau berupa sertifikat halal, SH, BPJPH lembaganya, nomornya berapa, terbit atau masa berlaku, dari produsen siapa, koma, negara produsen tutup, kurung, seperti itu. Ya, tapi ini nanti untuk ininya, tapi learning by doing juga ya Bapak Ibu ya, nanti seiring jam terbangnya Bapak Ibu, nanti hafal sendiri seperti itu. Jadi ini learning by doing. Oke, lalu tadi panduannya, ini kita 15.30, 15.30. Bapak Ibu kita sampai jam 5 tank aja nggak apa-apa ya takutnya Bapak nggak dihafal kok Bu si Parmin ya nggak dihafal kok nanti kan dikasih ininya ya saya kasih contoh laporan auditnya juga Nggak seperti apa-apa, Pak. nggak apa-apa Bapak Ibu ya nanti tiap LK kan saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya cara pengisiannya cara ininya jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir seperti itu. Ini Bapak Ibu karena kebetulan ini kan karena sesinya kan ini ya Bapak Ibu ya mendadak ganti saya. Ini kita kesepakatannya kalau selesai jam 5 aja gimana Bapak Ibu biar pulangnya tenggo jadi biar
bisa istirahat sama biar bisa ada waktu untuk tugas tiganya juga. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Boleh, Setuju. Nah, setuju Pak Boleh Agam. setuju. Tugasnya alhamdulillah. Setuju. berat. Sampai jam 5 Nah, tuh. Alhamdulillah. bisa nggak Terima jadi kasih Pak istirahat teh, Agam. misalkan Dipercepat tugas lagi nggak jadi juga Biar, setuju Pak Agam. biar tenggo ya Bapak Ibu ya jam 5 tugasnya ya. Oke, Setengah ya lima juga boleh. alhamdulillah. Oke, kalau setengah 5 nanti demonstrasi laporannya kurang lengkap, Pak. Ya jam 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi ya itu ya, ini kurang lebih panduannya seperti ini. Pokoknya kita sudah deal tapi jam 5 selesai. Tapi sudah absen semua ya Bapak Ibu ya. Sudah absen semua di sesinya. Tulisannya masih sesinya Bu Yuni. Tapi sebenarnya jatuhnya sesi saya ya Bapak Ibu. Jadi tetap Materinya absen nanti semua. dikasihkan ke WA grup ya, Pak Agam. Materinya masih sama kok Bu. Kalau yang pelaporan, kalau Oh iya. pelaporan masih sama. Cuma kalau yang unit 3 memang tadi ada yang saya Oke. update sedikit seperti itu. Terima kasih Pak Agam. Iya, sama-sama. Iya, tadi ini ya Bapak Ibu ya, panduan penulisannya bahan tidak bahan bahan kritis ya sama tadi ininya SH nomor sekian-sekian berlaku sampai kapan dari produsen, koma, negara produsen. Cuma tadi kan kita di unit 3 kan juga belajar ya Bapak Ibu ya, yang dokumen pendukungnya selain sertifikat halal, misalkan dari flowchart atau mungkin dari dokumen spesifikasi seperti itu. Nah, berarti kita apa tulisnya kita tulisnya ini apa diceritakan isi dokumen pendukungnya ya Bapak Ibu. Dia apa misalkan dari dokumen spesifikasi dia dari campuran bahan kimia yang positif list KMA 1360 berarti dituliskan aja campuran bahan kimia dari produsen A. Misalkan dia dari flowchart ya, dari flowchart ekstrak bunga diekstraksi dengan pelarut N-heksan seperti itu ya, diekstrak dengan pelarut N-heksan atau dengan etil asetat seperti itu. Berarti kita tulisnya terbuat dari bunga yang diekstrak dengan bahan kimia dari produsen siapa, koma, negara produsennya India seperti itu contohnya. Ya, kalau bahan kritis seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau pakai sertifikat halal disebut nomor terbitnya, masa berlakunya dari produsennya sama koma negara produsennya. Kalau dari flowchart, dari spesifikasi diceritakan proses untuk itunya, apa namanya? Proses untuk bahannya tadi dia dari campuran yang diproses secara fisik atau mungkin tadi bunga diekstrak dengan pelarut kimia atau diekstrak dengan air seperti itu dijelaskan. Iya. Bu Istiar silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, terima kasih Pak Agam. Izin bertanya Pak, ini terkait air PDAM. Kan tadi kalau tidak salah di laporan auditnya itu dikasih keterangan untuk Oh air ya, yang dikasih melalui air yang proses diproses. fisika ya Pak. Ya, Tapi kalau misalkan PDAM-nya itu pakai filter gitu Pak, Oh ya. apakah harus ber-SH atau cukup melampirkan SH dari filternya aja gitu Pak, atau Oke. dari PDAM-nya itu? Oke, terima Oke, kasih Pak. iya. Ini misalkan produk yang diauditnya PDAM atau yang memakai Misalkan air produk PDAM makanan. itu, Bu? Misalkan dia produk makanan Pak, Oh, tapi produk misalkan makanan nyuci-nyucinya pakai air betul PDAM gitu ya. cucinya Oke. ataukah dia mencampurkan airnya dari air Ya. PDAM itu bagaimana? Kalau kajiannya dari MUI sendiri ya, Bu Istiar ya, kajiannya dari pihak MUI, pihaknya Komisi Fatwa juga. Kalau PDAM tuh mereka pakai penyaringnya itu tidak berasal dari bahan hewani seperti itu. Setelah dikaji tidak pakai bahan dari hewani, bahan filternya sehingga cukup ditulis
prosesnya saja Bu Istiar seperti di kalimat laporan saya yang ini, air yang berasal dari tanah dengan pengolahan fisik, kemudian ditambahkan didesinfeksi dengan bahan kimia atau tawas klorin dari PDAM mana, PDAM Depok, PDAM Bogor, PDAM Jakarta misalkan, PDAM Jakarta mana, lalu ditulis seperti ini air, industrinya nggak usah. Iya, Berarti cukup perlu dijelaskan prosesnya aja ya Bu, tapi secara kajiannya MUI, filternya juga tidak menggunakan filter dari bahan hewani untuk PDAM se-Indonesia seperti itu. berarti tidak perlu konfirmasi lagi ya Pak ke Iya, pihak betul. media. Cukup ditulis prosesnya aja seperti ini. Air dari tanah atau air dari tanah, air dari sumber air mana, diproses fisik dan kimiawi seperti itu. Diproses fisik dan ditambahkan bahan kimiawi tawas dan klorin seperti itu. Oke, Ya, baik, terima kasih seperti itu Pak. saja Bu Ikhtiar ya. Jadi dari kajiannya MUI untuk air PDAM tidak ada yang menggunakan bahan penyaring atau filter dari bahan hewani ya, Bapak Ibu ya. Cuma kalau auditnya audit ke luar negeri seperti itu, nah terutama yang negara yang mayoritas non Muslim, nah itu wajib ditanyakan ya Bapak Ibu ya, filter airnya itu dari karbon aktif apa, resin penyaring airnya resin apa, masih bahan untuk resinnya itu ditambahkan gelatin atau tidak seperti itu ya. Jadi kalau audit luar negeri mesti itu ya Bapak Ibu ya, lebih teliti ya, karena potensi apa bahan dari hewaninya itu lebih tinggi. Tadi sampai laporannya, iya, masih di panduan pelaporan ya Bapak Ibu ya, masih di bahan. Iya, untuk bahan positif list tadi ya Bapak Ibu ya, ditulis ininya. Kalau bahan positif list, misal misal yang lagi saya kerjakan, bahannya titanium dioksida, kan ada itu juga ya di KMA 1360, titanium dioksida, silikon dioksida misalkan. Nah itu tadi berarti di kolom diragukan, kolom temuannya di strip, kolom keterangannya ditulis bahan kimia. Tomat segar, terong segar, apalagi sayur-sayuran segar ditulis, dirinci nama sayurannya, nama buahnya, kolom diragukan di strip, kolom temuan sama kolom dokumen pendukung di strip, kolom keterangan ditulis bahan nabati. Iya, terus ya itu ya bahan mineral ya, garam krosok ya itu bahan mineral ya ditulisnya ya Bapak Ibu ya. Air murni yaitu air dari tanah langsung tanpa difilter, tanpa saring, air langsung dari tanah, air langsung dari pegunungan misalkan. Telur ayam ditulis di keterangannya telur ayam segar. Susu kalau dia ngambilnya langsung dari peternakan sapi tanpa ditambah bahan tambahan ya ditulisnya juga kolom keterangannya susu segar. Nah, biasa kalau di bahan mikrobial agak susah sedikit ya Bapak Ibu ya, di bahan mikrobial, bahan yang menggunakan mikroorganisme, sumber kulturnya dia kultur murni atau kultur dari hasil rekayasa genetika. Kalau rekayasa genetika ya ditelusur lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau rekayasa genetika berarti sumber gennya dari mana, enzim untuk menyambung dan memutus gennya dari mana, plasmid atau vektor untuk rekayasa genetikanya, media untuk ekspresi gennya juga ditelusur juga. Media fermentasi lengkap, berarti ditulis sumber karbonnya apa, sumber nitrogennya apa, sumber mineral seklumitnya itu apa, dijelaskan.
bahan aditif. Kalau ada bahan aditif, ban stabil, ada ya misal bahan-bahan stabil ya Bapak Ibu, yaitu dijelaskan bahan-bahan stabilnya apa. Bahan penolong pada proses fermentasi, bahan anti buihnya apa, senyawa sulfonat atau mungkin turunan asam lemak atau mungkin lemak hewani dijelaskan. Ya tadi ya karena mungkin media penyegaran ya misalkan bakteri asam laktat seperti itu. Bakteri asam laktat disegarkannya di media MRS ya Bapak Ibu ya, disegarkannya di media MRS yang mungkin mengandung beef extract, beef pepton, daging sapinya kita tidak tahu penyembelihannya seperti apa. Nah, sehingga ya otomatis itu dikatakan sebagai najis sedang ya, najis mutawasito untuk ekstrak daging sapi, pepton daging sapi yang tidak diketahui proses penyembelihannya, sehingga harus ditulis tadi proses pencucian dan pemisahan dari media pertumbuhannya. Pencuciannya tadi ya harus apa dengan air lebih dari 270 liter, baik dengan dialirkan air atau dilakukan perendaman. Iya, misal kalau ada yang belum sesuai dokumen pendukungnya, sertifikat halalnya belum terlampir atau mungkin sumber bahan karbon aktifnya masih belum jelas, nah itu bisa dikasih keterangan di kolom keterangannya. Kalau masih ada dokumen yang kurang-kurang, misalkan kadang kan ada ya Bapak Ibu ya ketemu bahan yang tidak ada di daftar bahan halal, ternyata setelah kita klarifikasi saat audit onsite-nya ternyata dokumen pendukungnya memang belum ada atau belum tersedia ya. Jadi ditulis kondisi apa adanya aja ya Bapak Ibu ya, sesuai yang memang Bapak Ibu temukan saat audit onsite-nya. Iya, ini beberapa panduannya ya Bapak Ibu ya, tapi pada akhirnya nanti mengikuti format komisi fatwanya MUI setempat atau mengikuti format komisi fatwanya dari MUI pusat seperti itu. Iya, misalkan contohnya PAC, polialuminium klorida, polialuminium klorida, lupa, terbuat dari hasil reaksi HCl dengan senyawa apa misalkan, nah itu dijelaskan ya Bapak Ibu. Bahan nabati yang mengalami proses fisik ya misalkan cabai cabai kering ya Bapak Ibu ya, cabai kering dia ngeringin sendiri di dapurnya pakai alat pengering seperti itu. Berarti dijelaskan apa cabai keringnya, nama bahan cabai kering terbuat dari bahan nabati yang diproses secara fisik tanpa penambahan bahan. Ya kan cabai kering cuma cabai dikeringin biasa itu aja ya Bapak Ibu ya, tidak diberikan bahan tambahan. Iya, ini kalau ketemu lagi, ya ketemu bahan tape singkong, ketemu bahan tempe, apa dijelaskan prosesnya. Ya, tapi untuk tape singkong memang ya ada tape sama tempe itu ada dua format ya Bapak Ibu ya. Ada yang kolom diragukannya dicentang, ada yang kolom diragukannya di strip, tapi keduanya itu betul. Dicentang dianggap ada yang menganggap bahan kritis ya karena melalui proses fermentasi. Dianggap positif list karena dia masuk di KMA 1360, tapi tetap dijelaskan tadi prosesnya ya. Jadi proses titik kritisnya kalau proses mikrobial kan tadi di medianya ya Bapak Ibu ya. Bahan nabati, singkong yang difermentasi dengan ragi. Media fermentasi ragi terbuat dari bahan nabati seperti itu. CMC juga versinya dua, ada yang ya bahan kritis atau termasuk positif list KMA 1360 karboksi metil selulosa. Di strip boleh, nggak salah, dicentang begini juga tidak salah karena sejatinya dia juga melalui proses dan mungkin menggunakan
etanol juga ya Bapak Ibu ya untuk pembuatan CMC-nya seperti itu. Terbuat dari bahan nabati, sumber selulosa, diproses secara fisik dengan penambahan bahan kimia seperti itu. Iya, ini untuk ininya, untuk panduan formatnya. Iya, bisa bahan kimia yang pakai nama dagang soda kaustik, soda abu ya ditulis nama kimianya di kolom keterangan. Apa NaOH, natrium karbonat seperti itu ya. Jadi ini kan iya contoh laporannya lagi. Jadi harus melihat banyak contoh ya Bapak. Jadi kok contoh pelaporan harus saya perlihatkan contoh laporannya. Iya, ini submit MUI pusat juga ya Bapak Ibu ya. Nanti yang MUI provinsi saya perlihatkan juga. Nah, sama ini company profile, alamat kantor, alamat outlet, alamat central kitchennya dijabarkan. Kalau usahanya, nomor registrasinya juga dijabarkan. Iya, jenis produknya sesuai KMA 944 atau KMA 748. Kemudian di list. Iya, jadi di list menunya sebanyak apapun yang didaftarkan ya dicatat ya, dimasukkan di laporan ya Bapak Ibu ya sesuai menu yang memang didaftarkan. Tapi tetap kita cek waktu audit onsite-nya ya Bapak Ibu ya menu yang didaftarkan dengan menu yang ada di daftar menu realnya itu. Jadi semua menu yang dihasilkan restorannya itu harus didaftarkan. Ya, ayam goreng apa ayam goreng, bakpao, semua varian ayam gorengnya didaftarkan, semua bakpaonya didaftarkan, menu minumannya juga didaftarkan, varian buburnya juga didaftarkan semua. Iya, daftar bahannya ya ditulis kayak tadi ya, Bapak Ibu ya. Bawang merah, bawang putih, ini bahan nabati. Kemudian kalau dia punya mesin bubuknya sendiri di dapur pusatnya punya mesin bubukin rempah-rempahnya sendiri, berarti ditulis seperti ini bahan nabati yang diproses secara fisik seperti itu. Kalau dia punya mesin alat bubuknya di dapur pusatnya sendiri. Terus ya tadi ya beras ya. Beras case-nya juga sama, bahan nabati yang diproses secara fisik. Nah, ini masuk ke hewan air laut. Hewan air laut ya dia halal ya Bapak Ibu ya, tapi di kolom keterangan jangan ditulis kata-kata hewan kalau submit ke MUI pusat, jangan ditulis kata-kata hewan. Jadi ditulis sesuai dengan yang memang Bapak Ibu temukan aja. Dia cumi-cuminya cumi-cumi segar atau cumi-cumi yang udah kering. Kalau cumi-cuminya segar ya ditulis saja cumi-cumi segar di kolom keterangannya. Jangan ditulis apa kata jangan menulis kata hewan di kolom keterangan seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk submit ke MUI pusat. Ikan guramenya ketemunya yang bagaimana? Yang masih segar dari kolamnya atau ikan gurame udah dikeringin atau ikan gurame udah bagaimana? Ya kalau ikan guramenya dia ada kolam gurame sendiri ya kadang kan restoran Sunda ada ya Bapak Ibu yang ikan guramenya ada kolam akuariumnya sendiri gitu di belakang dapur. Nah ini ditulis ikan gurame segar. Iya. Kemudian
udang kupas ya berarti kata-kata hewan air lautnya kita hapus ya ditulis aja udang, udang yang diproses secara fisik seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata-kata hewan ya Bapak Ibu ya di kolom keterangan untuk hewan air laut seperti itu. Hewan yang dari air tidak boleh ada kata-kata hewan di kolom keterangannya. Telur ayam, telur puyuh ditulis di keterangan telur ayam segar, telur puyuh segar. Ya, udah bahan-bahan yang ber-SH sama semua seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pastikan nama bahannya sesuai dengan yang ada di sertifikat halalnya. Ditulisnya seperti ini, SH, nomornya berapa, terbitnya kapan, dari produsen siapa, itu dituliskan. Ya, sama seperti ini. Sampai ada case khususnya, case khususnya ini ada. Iya, jadi ada buntutnya dari RPH-nya ya udah sertifikasi halal ya Bapak Ibu ya, buntutnya sudah sertifikasi halal, cuma dia dipotong-potong sama supplier pihak ketiga, dipotong-potong sama supplier pihak ketiga, supplier pihak ketiganya belum bersertifikat halal, jadi ya tadi ya karena ada di handling oleh pihak ketiga, pemotong motong-motong kecil-kecil itu buntutnya oleh pihak ketiga yang belum ada sertifikat halal. Jadi sesuai Fatwa MUI 80 tahun 2022-nya itu dilampirkan hasil cek lab ya, cek lab dengan uji lab dengan kit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk daging biasanya tidak langsung PCR seperti itu, tidak langsung dengan PCR, uji labnya dia dengan kit kit protein dulu seperti itu sama seperti kit untuk tes kehamilan seperti itu. Hasil uji lab terlampir sama ditulis juga ya kemasan-kemasannya kalau kemasan-kemasannya belum ada halalnya ditulis proses untuk menghasilkan kemasannya itu. Kertas kan dibuatnya dari kayu ya, Bapak Ibu dari kayu, dari bahan nabati, ditambahkan diproses fisik, ditambahkan bahan kimia, macam-macam itu ya untuk uh, mengekstraksi ya bagian itunya yang diperlukan untuk pembuatan kertas, untuk menghilangkan ligninnya, bahan-bahan non selulosanya seperti itu. Jadi kemasan kertas yang belum sertifikasi halal ditulisnya terbuat dari bahan nabati diproses secara fisik dengan penambahan bahan kimia. Nah, kalau bahan plastik yang belum ada halalnya, bahan plastik yang belum ada halalnya, dia ditulisnya hasil reaksi kimia gas, hasil reaksi kimia gas yang diproses secara fisik seperti itu. Misalkan polipropilen ya Bapak Ibu ya hasil reaksi kimia gas propilen seperti itu. Hasil reaksi gas propilena, kemudian dia polimerisasi, dari hasil reaksi kimianya itu diproses secara fisik. Tapi kalau bisa kemasan-kemasan plastik untuk mempermudah itu ya Bapak Ibu ya memperlancar nanti saat fatwanya sebaiknya kemasan-kemasan juga sudah bersertifikat halal. Cuma kalau tadi ya case-nya kalau kemasannya impor atau apa ya minimal pernyataan kemasan bahannya itu bebas dari bahan babi, bebas dari bahan hewani dari produsennya. Tapi kalau dia produsen kemasan plastiknya lokal langsung disarankan aja ya Bapak Ibu ya langsung dijadikan temuan dulu aja sementara supaya perusahaannya mengganti kemasannya dengan kemasan yang sudah bersertifikat halal. Karena pembahasannya kadang panjang ya kalau di MUI provinsi kemasan belum bersertifikat halal itu ya Bapak Ibu. Oke, ini hasil labnya juga dilampirkan. Tadi buntut ya, buntut oxtail namanya. Dilakukan analisis lab.
protein babi dengan kit ya tadi tidak terdeteksi, berarti bebas kontaminasi. Ada penggunaan gelatin pada bakpaunya, ya bikin bakpau pakai gelatin ya Bapak Ibu ya biar tekstur bakpaunya lebih bagus seperti itu. Hasil lab untuk gelatinnya negatif, hasil labnya untuk bakpaunya yang menggunakan gelatin juga negatif seperti itu. Dijelaskan prosesnya dari dapur pusat sampai bisa disajikan di outlet seperti itu. Proses cleaningnya, pembersihannya bagaimana dengan air, bahan kimia, kriteria SJPH sudah diverifikasi ya. Contohnya untuk yang MUI pusat seperti itu. Iya, untuk Bu Maulidia, ya daging, ya tadi yang case tadinya daging daging ayam ada bekas tusukan di lehernya di checklistnya. Berarti di checklistnya di bagian bahan tadi ya, bahan daging ayam tidak didukung oleh sertifikat halal. Mengenai ketercampuran pengolahan halal non halal, iya otomatis tadi daging ayamnya jadi non halal ya, soalnya kan berarti daging ayamnya itu nggak disembeli, ditusuk berarti ditusuk lehernya seperti itu kan daging yang halal matinya harus hanya karena proses penyembelihan. Ya berarti nyambungnya ke penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halalnya seperti itu dari kriteria bahannya dia nggak memenuhi, kemudian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halalnya juga tidak memenuhi kan harus ada berita acara pemusnahannya kalau ada ketemu bahan-bahan yang itu tidak memenuhi kriteria halal. PDAM wajib ada SH-nya tidak. PDAM tadi dijelaskan prosesnya air yang diproses secara fisik dengan penambahan bahan kimia tawas dan klorin. Seperti itu. Bahan kimia mengandung alkohol tapi hanya digunakan dalam proses analisis sampel. Oh, analisis lab di produk ya Bu Anggia ya. Iya, tidak perlu dilaporkan di laporan bahan. Iya, karena itu kan analisis labnya udah beda ya Bu Anggia, kecuali dia produknya memang dihasilkan dari ekstraksi dengan etanol, misal ekstrak Tidak. ekstrak nabati, ekstrak apa ekstrak bunga atau ekstrak apa yang memang dia dihasilkannya dari ekstraksi pelarut. Nah, itu etanolnya masuk di daftar bahan atau etanolnya untuk sanitasi peralatan, nah itu juga masuk di daftar bahan. S untuk pengolahan sosis perlu ada SH-nya. Iya, sebaiknya sudah yang ada SH-nya ya Bu Retno ya, karena kan es batunya tadi kontak ya dengan sosisnya, dengan daging yang ada di daging selama proses pengolahan sosis ya kan sosis kan bikin itu ya dibikin apa dagingnya digiling dengan es batu seperti itu dengan bahan-bahan lain untuk mempertahankan struktur proteinnya itu sehingga ya karena dia kontak dengan bahan sehingga es batunya sebaiknya yang sudah bersertifikat halal juga sama kok yang sudah bersertifikat halal kan es batunya sudah memenuhi baku mutu juga ya airnya. Ya, off cam jika jagung manis diproses perbuatan saja, ya apa Bu Mega berarti ditulisnya di nama bahan jagung rebus, kolom diragukan di strip, kolom apanya, kolom temuannya di strip, terus kolom keterangannya ditulis bahan nabati yang diproses secara fisik. Iya, Oke, dapur MBG dia Agam. maksudnya dapur penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Kalau toko dia ruang lingkupnya jasa penjualan. Dapur MBG bahannya dipakai beda-beda setiap hari. Maka bahan dan produk saja, maka bahan dan produk apa saja yang harus dicantumkan ketika OJT. Kalau OJT cukup cukup beberapa menu saja ya, Ibu Nurul Aini ya. Jadi kalau OJT itu hanya beberapa produk aja, nggak harus semua produk ya. Jadi
Jadi untuk audit real benerannya nanti aja waktu Bapak Ibu jadi auditor halal di LPH. Nah itu memang semua menu dimasukkan. Tapi kalau untuk OJT karena masih on job training, jadi cukup beberapa menu saja yang dimasukkan, hanya saja untuk ruang lingkup bahannya, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan primer, nah itu harus masuk semuanya. Iya Izin sama. Pak Agam. Iya, silakan Bu. Ya, yang tadi yang jagung manis ini tuh kan dari pihak kedua. Jadi bisa kita belinya dari supplier dalam kondisi si jagungnya ini udah matang gitu. Oh, Itu jagungnya ah, sudah matang, tapi tidak prosesnya direbus aja gitu. direbus aja. Oh ya, tapi tidak ada bahan-bahan tambahan lainnya lagi kan ya Bu? Nggak Nggak ditambahin ada. gula, nggak Mm. ditambahin Nggak bumbu-bumbu jadi kan lagi. dari ini case-nya sih sebenarnya buat MBG ya. Jadi Oh, kalau ya. misalnya mereka itu beli dalam apa ya masih mentah gitu kan, kadang mereka kan kerepotan ya untuk apa ngepretelin si jagungnya dan sebagainya. Jadi mereka itu beli dari supplier gitu, tapi yang sudah matang. Tapi si jagung ini sebenarnya dari petani langsung gitu. Oh ya, ya sudah ditulisnya itu aja Bu, kayak tadi aja nama bahan. Berarti nama bahan tetap jagung rebus, kolom diragukannya di strip, terus kolom temuannya juga di strip, kolom keterangannya ditulis jagung yang diproses secara fisik dengan air. Udah satu kalimat itu Oke. stop seperti itu. Jagung yang diproses Eh, fisik dengan air. Karena kan cuma direbus aja ya, seperti. ya, nah, takutnya disamakan dengan apa ya? Kayak merek Golden Farm tuh kan ada Oh, tuh. yang Golden Farm. Ya, Oh iya, kalau kayak yang gitu. kemasan Golden Farm berarti harus dimasukin nomor SH-nya Ya, Golden kalau Farm. itu kan Tapi kalau emang ada cuma usaha mau saya. direbus aja, kayak tadi aja kalimatnya ya Bu. Kalau Oke. Golden Farm berarti dia tetap ditulis nomor halalnya, tapi kalau jagung direbus seperti itu di laporan auditnya, berarti dijelaskan prosesnya di kolom keterangan. Jagung yang diproses fisik dengan air. Ya, ini untuk MUI provinsi ya Bapak Ibu ya, agak beda sendiri formatnya. Sebenarnya secara esensi sama, cuma agak beda sendiri formatnya. Nama PT dijelaskan, nama PT di ini company profile, nomor registrasi, auditornya kebetulan saya. Untuk bahan kosmetik ya, ini jenis produk bahan kosmetik, ini apa, produknya gel lidah buaya bubuk, iya, lidah buaya sama kalau positif list berarti di strip minyak bahan nabati. Airnya dari air tanahnya dia sendiri, strip ditulis air murni. Nama bahannya ya tadi ya dari website BPJPH dicocokkan atau dari sertifikat halal luar negeri dicocokkan seperti itu. Nah ini contohnya dari SH-nya dari Thailand, nomornya sampai kapan, dari produsen siapa ditulis di situ. Iya, sampai iya botolnya, kemasannya, bahan penolong pencuciannya, filter airnya juga sudah ada halalnya. Sama oh ya karena tadi itu ya karena pakai conveyor ya, conveyor kemungkinan dia pakai lubrikan food grade seperti itu. Lubrikan food grade kemungkinan kontak dengan bahan atau produk ya dimasukkan juga dokumen pendukung halal food grade lubrikannya dijelaskan tadi dari apa proses ngekstrak gel lidah buayanya dipanaskan di packing seperti itu dibuat powdernya dengan spray drying seperti itu dengan bahan-bahan tadi ya bahan-bahan enkapsulannya tadi ada maltodextrin dan sebagainya dijelaskan. Ya, nah itu tadi bedanya tadi di kriteria SJPH ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di MUI pusat cukup satu kalimat kriteria SJPH sudah diverifikasi. Cuma kalau ke MUI provinsi, nah ini kita mesti jelasin satu-satu seperti itu. Komitmen tanggung jawab kebijakan halal sudah ditetapkan, top manajemen,
sudah disosialisasikan kebijakan halalnya secara internal, eksternal, tugas wewenang tanggung jawab, tim manajemen halal sudah dijelaskan apa-apa saja, penyelia halalnya sudah pelatihan atau belum, sudah mengikuti pelatihan, bukti pelatihannya apa-apa saja dijelaskan. Bahan-bahannya yang digunakan sudah sesuai dengan daftar bahan halal, bukti pembeliannya ada atau tidak, sertifikat halalnya masih valid atau tidak, kemudian mekanisme monitoring validitas sertifikat halalnya, ada pengecekan berkalanya atau tidak untuk cek validitas sertifikat halalnya, ada quality agreement-nya juga kah dengan suppliernya, seperti itu. Kemudian yaitu ya Bapak Ibu ya ada quality agreement-nya dengan supplier atau tidak, ada mekanisme apa cek validitas sertifikat halal berkala atau tidak lewat SAP, lewat by system seperti PPH, eh, terlampir seperti manual halalnya atau bagaimana dijelaskan. Produk tidak menggunakan nama itu ya nama sifat sensori yang diharamkan, ketertelusurannya buktinya apa, seperti ketertelusuran produknya dibuktikan dengan apa, barcode, dengan kode produksi, dengan batch number, eh, penanganan produk tidak sesuai kriteria halalnya dijelaskan. Audit internal kaji ulang manajemennya sudah dilakukan atau belum dijelaskan. Fasilitas produksi bersih dijelaskan sudah menerapkan GMP dan HACCP. Terpisah dengan rumah pribadi pemilik usaha yang beragama Hindu. APD-nya dijelaskan pakai APD-nya apa saja, masker, penutup kepala, sarung tangan. Ada pes atau tidak, pes kontrolnya bagaimana di pabriknya, berupa apa, penangkap lalat, berupa jebakan tikus atau apa. Nah, itu dijelaskan. Tidak ditemukan hewan pada area produksi. Iya, foto produknya sama ditampilkan. Ya, foto produknya, hasil lab akhirnya juga ditafsirkan ya Bapak Ibu ya sesuai Permenkes 20 tahun 2023 sudah sesuai dengan baku mutu airnya atau tidak. Kadang kan kok dari lab pihak ketiga juga ini ya kita mesti nafsirkan sendiri ini apa logam beratnya ininya E. coli sama coliformnya negatif. Nah ini jadi kita tafsirkan sesuai standar baku mutunya sudah sesuai atau belum seperti itu. Ya udah. Nah, kadang juga minta foto foto kita ada di lokasi produksinya ya sudah foto auditornya di lokasi produksinya ya alat-alat produksinya juga di foto itu formatnya MUI provinsi ya Bapak Ibu ya jadi ketambahan apa tadi rincian penerapan SJPH-nya juga harus dilampirkan seperti itu. Kemudian untuk ya untuk jasa juga agak beda sedikit ya Bapak Ibu ya pelaporannya untuk jasa misal jasa logistik ini ya ya saya juga yang audit gudangnya ada di mana saja, jasa gudangnya di Cakung, Jakarta, di Surabaya, di Makassar, berarti tiga-tiganya dikunjungi. Makanya jadwal auditnya ada 3 hari profilnya. Jadi kalau jasa gudang, jasa pendistribusian, dia daftar bahannya hanya air dan bahan pencuci atau bahan sanitasinya aja ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau jasa penyimpanan, jasa pendistribusian, daftar bahannya hanya air, bahan pencuci saja. Seperti itu. Air, bahan pencuci, bahan sanitasi. Tapi kita harus ngelis di sininya yang panjang. Daftar produk, daftar produk apa saja yang ditangani di gudang itu ditulis produk halal, nomor halalnya sekian, sekian, sekian seperti itu. Nah, itu yang dikit banyaknya daftar produk yang ditangani di gudang itu apa saja.
Iya, sama dijelaskan prosesnya di gudangnya, kriteria SJPH-nya tadi dijelaskan satu-satu. Tidak ada hewan, fasilitas penyimpanannya bersih, pakai APD ya. Ini dokumentasinya di ini kan foto dokumentasinya dilampirkan ya Bapak Ibu ya kalau fatwanya di MUI provinsi. Kemudian tadi ada itu juga ya Bapak Ibu ya, monitoring monitoring temuan ketidaksesuaian atau form CAPA ya Bapak Ibu ya. Atau form CAPA-nya ini juga dibuat juga. Jadi auditor ngisinya hanya di kriteria, deskripsi temuan ketidaksesuaiannya apa sama hasil tinjauannya apa. Kalau hasil tinjauannya tindakan perbaikannya sudah cukup ya Bapak Ibu ya, hasil tinjauannya tindakan perbaikannya sudah cukup, berarti kita close di sini. Tapi kalau setelah diperbaiki kok masih terulang lagi ketidaksesuaiannya atau setelah dilampirkan corrective actionnya kok masih belum efektif seperti itu ya berarti kita di hasil tinjauan auditnya ditulisnya masih dimonitor oleh auditor atau belum close ya seperti itu Bapak Ibu. Dijabarkan di sini auditor eksternal kita mengisinya hanya di kriteria, klausul, deskripsi ketidaksesuaiannya dan keputusan untuk tutup temuannya atau masih di monitor atau temuannya belum close seperti itu ya Bapak Ibu ya ini sama kok. Prinsipnya form CAPA report juga corrective action, preventive action reportnya juga kita yang menentukan, auditor yang menentukan temuannya close atau masih perlu di monitor atau masih perlu dokumen pendukung tambahan untuk tutup temuannya. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya di unit 2 ini. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa melakukan pelaporan dan juga bisa melakukan tadi tindak lanjut temuan-temuan ketidaksesuaian yang belum close ke pihak perusahaan. Oke, iya. Oke, alhamdulillah. Iya, jadi yang itu yang dilaporkan OJT iya sampel ya sampel aja 5 produk atau 10 produk seperti itu. Berhubung OJT waktunya pendek ya Bapak Ibu ya. OJT waktunya pendek jadi ya produknya ambil 5, ambil 10 seperti itu. Tapi ya jangan satu atau dua ya Bapak Ibu ya yang minimal 5 seperti itu. Jadi fasilitatornya bisa menilai ketelitian Bapak Ibu dalam membuat laporan auditnya juga. Gitu. Usaha konveksi, konveksi baju itu Pak Faizin apa gimana nih? Konveksi baju, konveksi. Jadi kalau Nggih, Bapak. Bapak. baju, kalau konveksi baju, celana, jadi kalau barang gunaan kalau dia tidak mengandung hewan itu tidak perlu disertifikasi halal Pak. Nanti Pak Faizin cari tempat lain lagi ya selain tempat usaha konveksi ya, seperti itu. Jadi kalau pakaiannya, bajunya tidak dari kulit hewan, nah itu tidak bisa tidak perlu disertifikasi halal seperti itu. Coba dicari lagi ya. Pak Faizin usaha makanan, minuman, ya yang terkait sertifikasi halal reguler untuk tindakan korektif pencegahan yang membuat pelaku usaha. Iya, Bu Istiar betul yang membuat tindakan korektif pencegahan itu pelaku usaha auditor eksternal hanya memberikan penilaian verifikasi saja sudah cukup untuk tutup temuan atau kita masih butuh dokumen tambahan lagi untuk tutup temuannya karena kan ada kan yang tindakan korektif masih terulang masih repeat ketidaksesuaiannya atau mungkin tadi sudah dilakukan tindakan korektif tapi masih kurang efektif setelah dievaluasi ya berarti Permisi, harus di Bapak mau tanya ya silakan Pak. terkait OJT kalau kita terkendala apa namanya pelaku usaha itu bagaimana nggih nanti Oh ya, solusinya? nanti nanti dibantu sama fasilitatornya Pak, seperti itu. Nanti akan dibantu fasilitatornya untuk
diarahkan ke penyelia halal atau usaha-usaha yang sekiranya lulusan halal institut, tapi tetap bapaknya mencari tempat OJT dulu ya, kecuali udah mentok baru laporkan ke fasilitatornya. Nanti fasilitator pendampingnya yang akan memberikan solusi seperti itu. Menengah ke bawah, usaha menengah ke bawah ya boleh, usaha usaha kecil boleh selama dia masih masuk ruang lingkup atau jenis produk sertifikasi halal reguler. Peternakan telur omega bisa diajukan halal. Kalau peternakannya belum masuk ruang lingkup sertifikasi halal ya Bu Anissa ya, kalau di RPH-nya iya, kalau di rumah potong unggasnya ya bisa dijadikan tempat OJT, tapi kalau masih di peternakannya karena tidak ada di KMA 944, di KMA 748, nah itu eh, belum bisa dijadikan OJT kalau peternakan ayamnya. Oke, iya sudah jam 5 ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah jam 5. Unit 4 juga sudah saya jelaskan. Nanti akan saya share juga ya Bapak Ibu. Contoh laporan audit, contoh laporan CAPA yang sudah terisi sehingga nanti Bapak Ibu lancar seperti itu ya OJT-nya. Izin monitor, Mbak Elia masih di Zoom. Siapa tahu mau dokumentasi lagi. Iya, masih. Oke, oke. Karena Mbak Elia sudah di Zoom, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya unit kompetensi 4-nya. Alhamdulillah, 4 unit kompetensi sudah kita selesaikan di hari ketiga. Seperti itu. Besok saya masih ada satu sesi untuk evaluasi tugas-tugas kelasnya sebelum post-test. Harapannya post-testnya bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Ada peningkatan dari nilai pretestnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh.